Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidinihi ila middin. Pemirsa dengar serta para teman-teman dari BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi Sabtu ini kita melanjutkan pembahasan kita daurah idaman, ilmu dasar keislaman, yaitu membahas kitab usul iman fil kitab wa sunnah, yaitu pokok-pokok dasar keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ini adalah pertemuan yang ke-18 ya, yang ke-15 ya, pertemuan yang ke-15, membahas kelanjutan dari beriman kepada malaikat kemarin. Yang sebelumnya kita telah menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan beriman kepada malaikat. Sekarang kita akan bahas tentang yaitu kedudukan, bagaimana kedudukan beriman kepada malaikat dalam akidah Islamiyah. Setelah itu ada pembahasan nanti tentang wazaif malaikat, berbagai tugas-tugas ya para malaikat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik, para teman-teman, kita akan mulai dulu tentang penjelasan manzilatul iman bihim. Bagaimana kedudukan beriman kepada malaikat tersebut. Sebenarnya bahwa beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu merupakan rukun iman yang kedua. Maka apa dasar-dasarnya? Jadi mungkin semua kita sudah tahu ya, sudah tahulah bahwa rukun iman kedua itu beriman kepada malaikat. Banyak di antara kita yang tahu ya. Tetapi kan kita tidak mengetahui dalil pokok dasar itu apa. Nah, itu karena dengan mengetahui dalil kita akan bertambah keyakinan, akan bertambah pemahaman tentang masalah ini. Sebenarnya yang telah kita jelaskan pada mes yang lalu, di mana ketika orang beriman kepada sesuatu dengan lebih memiliki ilmu tafsili, lebih rinci lagi, maka dia akan semakin mengetahui sebelum perkara-perkara yang berkenaan dengan beriman pada malaikat tersebut. Nah, jika ada syubhat, ada keraguan, ada pemahaman yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dapat menyelamatkan dirinya atau menjawab atau mengcounter pemahaman tersebut. Maka dari itu keyakinan kita bila ditopang dengan ilmu, maka dia bagaikan bangunan yang punya fondasi yang kokoh. Jadi kalau sebuah bangunan tidak punya fondasi kokoh, maka jelas ya sangat mudah roboh dan bukan tidak mampu untuk menanggung beban yang berat. Akan tetapi bila sebuah bangunan itu memiliki fondasi yang kokoh, maka dia dapat dibebani dengan beban yang berat dan juga mampu bertahan jika ada goncangan gempa yang begitu dahsyat. Nah, sebaliknya keimanan didasari oleh keilmuan yang kokoh, maka dia akan kokoh iman itu ya, dan dia tidak akan mudah goyang, tidak akan mudah bimbang, tidak akan mudah ketika ada syubhat-syubhat dia mampu menepis dan menolak, sehingga tidak ada keraguan dalam dirinya atau kebimbangan dalam dirinya dalam mengimani persoalan-persoalan yang krusial di dalam agama Islam ini. Baik. Kedudukan beriman kepada malaikat sebenarnya kita tahu bahwa dia merupakan rukun iman yang kedua. Apa dasarnya di sini? Dasarnya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Al-Qur'an. Yang pertama, itu surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ya wal mu'minun. Rasul itu telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan juga orang beriman. Ini khabar ya. Khabar bagaimana ya Rasul itu memiliki keyakinan, memiliki keimanan terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, dan juga orang beriman dengan meyakini seperti yang diimani oleh Rasul. Itu maksudnya. Di khabar ini sebetulnya menunjukkan prinsip seorang itu yang beriman Rasul, prinsip orang yang meyakini Rasul, ya beriman kepada Rasul, tentu dia metoladani. Di antara bagian yang harus dia yakini adalah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul tersebut, ya oleh orang beriman. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul itu beriman dengan apa yang turun kepadanya dan juga orang-orang beriman. Nah, kemudian apa saja yang diturunkan? Yang diturunkan kepada Rasul itu bagian-bagian yang diimani, di antaranya disebutkan amana billah. Masing-masing mereka beriman, masing-masing kullun, baik Rasul dan orang beriman itu beriman dengan Allah. Kullun amana billah, ya, masing-masing beriman dengan Allah, wa malaikatihi,
dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab sucinya Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya. Nah, ini dalil ya mewajibkan kita untuk beriman kepada di antara rukun iman yang di sini, yaitu kepada malaikat, ya. Masing-masing beriman kepada malaikat dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Maka Allah SWT memberitakan dalam Al-Quran di sini, ya, beriman kepada para malaikat bersamaan dengan kurikulum iman yang lain yang diturunkan kepada Rasul, dan diwajibkan untuk meyakininya, ya. Dan Rasul itu mewajibkan hal itu untuk diyakini, juga umatnya demikian, ya. Wa anhum imtathalu dzalika, dan mereka melaksanakan hal itu. Diwajibkan kepada Rasul dan kepada orang beriman untuk mengimaninya, dan mereka melaksanakan perintah itu. Itu dalil yang pertama, gambaran keimanan seorang itu bagaimana dia beriman kepada Allah, para malaikat, dan kitab-kitab sucinya, serta para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dilanjutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ini terdapat sebenarnya rukun iman yang 6, ya. Kemudian firman Allah yang lain tentang dasar rukun iman yang 6 itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, di sini bukan sekedar kebaikan itu hanya memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, bukan sekedar itu. Ya, karena sebetulnya ini masih menjawab syubhatnya orang Yahudi. Ya, mereka mengkritik kenapa Muhammad SAW, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya, inti dari kebaikan, ya, maksudnya nilai keimanan itu, ya, kebaikan di sini yang terbaik, ada nilai 10 dari kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya intinya adalah keimanan, bukan sekedar hanya memalingkan muka ke barat dan ke timur, tapi yang intinya walakinnal birra itu yang sebenarnya keimanan yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya itu adalah disebutkan orang beriman kepada Allah. Jadi apapun kemanapun dia diperintahkan Allah, menghadap ke barat ke timur, dia beriman, itu perintah Allah. Menghadap ke barat juga perintah Allah SWT. Jadi yang mendasari mereka dalam bertindak bersikap itu bukan karena ta'assub, karena fanatik, bukan, tapi karena itu adalah perintah Allah, itu maksudnya. Jadi bukan sekedar keimanan itu bukan hanya sekedar malingkan wajahmu ke timur dan ke barat, kan, tetapi keimanan, ya, birra ini artinya keimanan, tapi kebaikan itu adalah, ya, yang kebaikan yang mendasar, yang paling tinggi nilainya adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat dan para malaikatnya, kitab-kitab suci dan para nabi. Nah, ini disebutkan rukun iman yang 6. Loh, kok ada 5, Ustaz? Mana rukun iman yang 6-nya? Kayak beriman kepada takdir mana? Beriman kepada takdir yaitu mengikuti beriman kepada Allah. Karena di bagian beriman kepada Allah itulah meyakini Allah qadirun ala kulli syai' wa annahu ala kulli syai'in qadir. Meyakini Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kenapa ini juga kita jelaskan? Karena ada orang-orang Mu'tazilah, ya, seperti Harun Syaitan dalam sebuah kitabnya, sebuah bukunya menyatakan bahwa iman itu hanya 5. Dasarnya apa? Di dasarnya dikatakan karena dalam Al-Qurannya sebutkan 5 katanya. Iman kepada takdir itu enggak. Itu menurut dia. Karena beriman kepada takdir di antara argumentasi dia mengatakan membuat orang-orang jadi malas, membuat orang-orang beriman ini menjadi terkebelakang. Nah, itu alasannya. Padahal, ya, untuk membantah pandangan ini, ya, sesungguhnya beriman kepada Allah dan kepada takdir Allah itu termasuk bagian dari beriman kepada Allah. Makanya tidak disebutkan secara tersendiri. Walaupun dalam ayat lain banyak sekali, kalau secara sendiri di ayat yang lain banyak ayat lain bicara tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak beriman kepada wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu Allah tentukan dengan takdir, ketentuan. Ya, banyak sekali ayat nanti yang lainnya. Nah, itu pertama. Jawab kedua adalah kalau kamu mengatakan rukun iman itu hanya 5 berdasarkan ayat ini, kan dalam ayat lain juga terdapat penjelasan tentang beriman kepada takdir. Walaupun secara tegasnya tidak disebutkan secara khusus beriman kepada takdir. Kalau kamu berhujah demikian, tentu kamu mengatakan rukun Islam itu hanya 2. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu yang sering digandeng rukun Islam itu hanya 2 saja. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, laksana membayarkan zakat. Nah, inilah kita penting belajar karena banyak orang-orang ini dia bukan orang sembarangan, profesor. Ya, bukunya menjadi pegangan para ilmuwan-ilmuwan yang dianggap ilmuwan agama di Indonesia itu. Sampai hari ini bukunya itu masih menjadi suatu buku yang jadi pegangan perguruan tinggi Islam. Ya,
buku Profesor Nusian ini. Dan dia mengingkari beriman kepada takdir itu. Alasannya apa? Beriman kepada takdir itu adalah membuat orang yang malas bekerja katanya. Ya, itu berarti dia yang salah memahami dalam beriman kepada takdir. Konsep beriman kepada takdir yang salah, bukan malah diingkari. Ya, nanti kalau ada lagi orang salah konsep beriman kepada Allah, tentu dikatakan nggak perlu beriman kepada Allah. Ya, kan gitu jadinya. Nah, inilah model-model pola berpikir yang tidak yang tidak sederhana menurut kita gitu. Maka perlu kita belajar. Jadi yang berkata demikian, ya, bukan orang sembarangan, tapi pemikirannya menjadi acuan oleh para tokoh-tokoh, ya. Nah, dia percaya dengan takdir, ini alasannya begitu. Nah, itu jawaban kita terhadap syubhatnya dia, gitu kan. Kalau seandainya Anda mengatakan rukun iman itu hanya 5 karena terdapat dalam ayat ini hanya cuma 5 saja, tentu juga Anda harus mengatakan bahwa beriman kepada rukun Islam itu hanya juga 2, karena yang terkumpul secara berurut itu hanyalah salat dan zakat. Tapi rukun Islam yang lain terdapat dalam Al-Quran, tapi memang tidak disebutkan secara terkumpul dalam suatu ayat, gitu. Hanya disebutkan dalam suatu hadis yang disebutkan nanti hadis Jibril yang akan kita sebutkan setelah ini. Itu dalil yang kedua dari hal mewajibkan beriman kepada malaikat, di mana bagian antara keimanan di sini bukannya sekadar beriman kepada Allah semata, tapi juga mengimani hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Beriman kepada kitab Allah dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi sebetulnya ya ini menunjukkan bagaimana seorang mukmin itu ya di dalam keimanannya itu jelas. Tidak seperti keyakinan agama-agama lain yang mereka memprediksi ada Tuhan laut, ada juga Tuhan gunung, ada Tuhan sungai dan macam-macam, ya kan. Nah, lalu ada pula orang-orang Islam yang mencoba menggabungkan keyakinan yang syirik seperti itu ke dalam Islam. Oh, maksudnya itu bukan Tuhan. Maksudnya itu adalah malaikat. Nah, itu ada juga yang mencoba membela lah keyakinan orang-orang yang mereka meyakini di laut ada Tuhan laut, makanya ketika mereka naik kapal mereka akan lemparkan bunga sesajen ke laut gitu. Ataupun ketika di udara naik kapal terbang, demikian juga mereka meyakini ada Tuhan udara juga, seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, dan yang tugaskan Allah Subhanahu wa taala menguturi urusan makhluk ini memang ada malaikat-malaikat yang diberi tugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat itu sebagai pembantu? Bukan pembantu, itu hamba Allah yang tugaskan. Bukan berarti Allah tidak mampu mengurus makhluk ini. Ya. Allah ini mampu dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan malaikat itu sebagai ini, siapa yang ngaturnya, siapa yang hidup mereka, siapa yang cipta mereka? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah mengatakan orang yang tidak beriman kepada malaikat dan rukun iman yang itu, sungguh dia telah sesat dengan sesatan yang sangat jauh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah." Barang siapa yang kafir dengan Allah dan para malaikat dan kitab-kitab suci, ya, yang diturunkan Allah dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu bentuk betapa gambarannya, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka orang yang tidak beriman dengan malaikat sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sesat jauh kalau seorang digambarkan apa? Jauh digambarkan. Seseorang kalau sesat masih dekat, masih mudah untuk dicari, masih mudah juga untuk dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau sesat sangat jauh itu sangat berat ya untuk kembali. Mungkin saya kembali tapi kan jauh, sudah jauh. Gitu. Artinya menggambarkan jauh dari kebenaran, jauh daripada kebenaran, ya, kesesatannya sangat jauh sekali. Nah, ini menunjukkan gambaran orang-orang tidak beriman kepada malaikat Allah SWT. Dalam dunia modern sekarang masih banyak orang tidak percaya ada malaikat. Bahkan ahlul kalam, sebagian ahlul kalam yang mengikuti para ahli filsafat, mereka mengatakan seperti yang telah kita jelaskan bahwa malaikat itu wujudnya. Atau mereka beriman secara pikiran saja, tapi dalam alam nyatanya hakikatnya mereka tidak beriman.
Bahkan ada mereka mengatakan beriman kepada malaikat adalah nilai-nilai positif yang terdapat dalam diri orang mukmin atau diri seorang manusia. Itu ditafsirkan oleh mereka begitu. Padahal berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kita melihat malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dia punya tugas-tugas. Para malaikat itu punya tugas-tugas, punya ada juga berkata. Berarti wujudnya ada. Bukan wujudnya semata dalam pemikiran, ya, tapi adalah wujudnya hakiki adanya. Dan kemudian pun dalil dari sunnah, dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, itu hadis yang masyhur. Kita tidak akan sebutkan hadis yang sempurna karena di awalnya bicara tentang rukun Islam, tapi yang akan kita sebutkan di sini adalah sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritahulah aku tentang keimanan. Jawab Rasulullah, antu mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Yaitu iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini hadisnya jelas. Hadisnya jelas, ya. Ini hadis, ya, yang menjelaskan tentang rukun iman secara sempurna, keenam-enamnya. Ya. Baik. Itu dalil-dalil kedudukan beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, ya, rukun iman yang kedua dari rukun iman yang 6. Nah, di dalam Jibril ini itu gambaran tentang maratibuddin, sebenarnya tingkatan agama, Islam, iman dan ihsan. Ya, maka pertanyaan pertama Jibril adalah tentang akhbirni anil Islam, dijawab dengan rukun Islam yang 5, kemudian akhbirni anil iman dijawab dengan beritahulah aku tentang keimanan, ya. Kalau yang pertama beritahu aku tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian ketika Jibril bertanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman yang 6. Kemudian Jibril bertanya tentang apa? Tentang ihsan, yaitu tingkat yang lebih tinggi dari Islam dan iman. Dijawab dengan menyebutkan dua tingkat ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illa kun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, bukan melihat Allah, maksudnya seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah Allah selalu melihatmu, ya. Fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini tingkat keisanan. Jadi kalau orang tingkat keimanannya, ya, saat beribadah itu seakan-akan melihat Allah, ini adalah tingkat keimanan yang sangat tinggi. Atau di bawahnya adalah orang yang selalu merasa dilihat Allah dalam beribadah dimanapun saja. Ini yang disebut dengan manzilatul ihsan, yaitu tingkat kedudukan dalam beragama yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Karena seseorang yang selalu merasa dilihat Allah, pasti dia akan selalu mengendalikan dirinya dan selalu malu untuk berbuat maksiat, ya, dan dia akan selalu senang untuk berbuat kebaikan karena dia akan dibalasi oleh Allah SWT dan Allah melihat kepadanya, ya, tentang amal-amal ibadahnya. Maka ini di antara tingkat keimanan yang paling tinggi. Nah, tingkat keihsan ini tidak mungkin serta-merta dengan gampang bisa dihasilkan begitu sampai pada tingkat itu, tapi dengan beransur-ansur, semakin bertambah ilmu orang tentang mengenal Allah SWT, sifat-sifat dan nama Allah SWT, ketika ilmunya itu tinggi, ilmunya itu dalam tentang keimanan kepada Allah, maka dia seakan-akan melihat itu sampai pada tingkat itu dia. Baik. Berikutnya, bagaimana beriman kepada malaikat itu maksudnya gimana? Nah, beriman kepada malaikat itu mencakup berapa perkara-perkaranya, ya. Baik, ya. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, ada beberapa hal, ya, seperti Syekh Utsaimin dalam kitab Nubzatul Aqidah Islamiyah dan beberapa ulama-ulama yang telah menulis, seperti juga Syekh Al-Ashkar dalam kitabnya Malaikatul Abrar, dan juga Alam Malaika, karangan Imam Suyuti dan lain-lainnya, Al-Malaik, ya, fi alam malaikat.
secara umum ada 5 hal yang kemarin telah kita ulangi. Beriman dengan adanya malaikat, beriman dengan nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Musuhiyah, beriman dengan sifat-sifat malaikat. Nama-nama malaikat ini kemarin kita rinci juga. Ada berapa bagian? 3. Nama umum, malaikat mala'ul a'la, jundullah, itu nama umum. Kemudian yang kedua, nama dalam bentuk golongan atau jenis-jenis atau tugas-tugas malaikat, atau hamlatul arsh, khazanatul jahannam, menjaga surga, menjaga neraka, ya. Kemudian juga malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga janin di dalam kandungan, yang meniupkan ruh dan seterusnya. Itu kelompok. Berdasarkan namanya, berdasarkan tugas kelompok malaikat. Kemudian namanya secara personal-personal seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Baik. Malik, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beriman dengan sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu terbagi 2 juga, sifat khalqiyah wa sifat khuluqiyah. Sifatnya dalam bentuk fisik, ya, atau sifat-sifat penciptaannya, dia punya tangan, berbicara, ya, al-kalam wal yad, kemudian juga sifat-sifat lainnya, punya sayap, ya, tidak disifatkan dengan jenis kelamin, ya, dikatakan perempuan dan seterusnya. Kemudian mereka juga tidak makan, ya, tidak minum, ya, itu sifat-sifat khalqiyahnya. Kemudian mereka juga akan mati. Dan sifat khuluqiyahnya, itu khuluqiyah adalah sifat kepribadian, sifat-sifat terpuji, ya, akhlak, berkenaan dengan akhlak, seperti taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian memiliki sifat malu dan seterusnya. Kemudian amal malaikat, tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat juga kita bagi 2. Ada tugas malaikat yang berhubungan dengan Bani Adam, dengan manusia. Ada tugas malaikat yang berhubungan dengan alam semesta. Kemudian, ya, itu bagian-bagian dari perkara beriman kepada malaikat. Wujud malaikat, nama-namanya, kemudian sifat-sifatnya dan pekerjaannya. Ya, kemudian asar iman malaikat. Itu bagian dari bagian beriman kepada malaikat. Efek dan pengaruh kepada iman. Kalau di sini itu dirinci oleh penyusun kitab ini. Yang pertama beriman wal iqraru biwujudihim wa tasdiq bihim. Ya, mengakui tentang adanya wujud malaikat itu dan percaya, ya, percaya dan mengakui tentang adanya malaikat. Sebenarnya yang telah ditunjukkan oleh dalil, oleh nas, ya, dalil yang telah sebelumnya. Ya, karena kitab ini adalah kitab tujuannya hanya meringkas, ya, secara global, maka tidak diulang-ulang dalil itu. Telah berlalu dalilnya tentang adanya malaikat, sebenarnya diciptakan dari nur, ya, setelah berlalu dalil-dalil ini tentang adanya malaikat itu. Dan beriman dengan mereka merupakan salah satu rukun iman, ya, maka tidaklah tahaqqaq iman, ya, tidaklah seseorang itu benar-benar beriman kecuali dengan dia, tidak seorang itu dikatakan beriman kecuali dia beriman dengan malaikat. Jadi kalau satu dari rukun iman yang 6 itu diingkari, seorang tadi bukan disebut seorang yang beriman, sebut dia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafir, disebut orang mengingkari wujud malaikat, mengingkari tentang umpamanya ada orang mengatakan enggak ada Jibril itu, enggak ada umpamanya. Nah, makanya orang-orang filsafat dengan tidak imannya dia dengan adanya malaikat, dia tidak beriman dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, menyampaikan wahyu kepada para rasul itu adalah malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang kedua, yang perlu juga hal yang berkenaan dengan para malaikat ini adalah bahwa jumlah mereka itu tidak hingga. Tak bisa diketahui berapa jumlahnya. Ini menunjukkan, jadi kalau kita melihat, ya, betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang kita lihat di sekeliling kita ini, ya, langit dengan segala makhluk yang ada di sana, laut dengan segala makhluk yang ada di dalamnya, ya, kemudian gunung, ya, dengan segala hewan binatang yang ada di tengah hutan itu, ya, tanah dan segala makhluk yang ada di dalam tanah, manusia dengan segala apa yang dimiliki manusia, siapa punya? Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi makhluk alam lain, itu disebut alam malaikat. Itu jumlah mereka yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diketahui oleh umat manusia, kecuali yang menciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala tegas, "Wa ma ya'lamu junud rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah berapa tentara Tuhanmu kecuali Dia, hanya Allah yang tahu.
ya tidak tahu ya jumlah bala tentara Tuhanmu, ya yaitu di sebagian ahli tafsir menyebutkan itu malaikat kecuali Allah sendiri. Nah, bagaimana jumlah malaikat itu menunjukkan besarnya? Seperti dalam hadis umpamanya ma mawdi'in shibrin fis sama' berarba asabi fis sama', dalam hadis yang lain sebutkan Rasulullah tidak sampai 1 jengkal atau 4 jari kecuali di malaikat di langit itu ada malaikat yang sujud atau ruku, kata Rasulullah. Dan lebih jelas lagi itu kisah ketika Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur. Dan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu banyak kepada Jibril, ini apa? Ya, subhana rafi'a li Baitul Ma'mur. Faqultu ya Jibril, ma hadha? Ya, ketika Rasulullah melihat Baitul Ma'mur itu, ini apa Jibril? Itu yang sangat besar sekali gitu ya. Yaitu hadza Baitul Ma'mur, kata Jibril menjawab kepada Rasulullah, ini adalah Baitul Ma'mur. Saudara-saudaraku iman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin menyebutkan di sini bahwa seorang orang mukmin itu memiliki pengetahuan bukan sebatas yang ada lihat di muka bumi ini. Dia mendapat informasi berbagai makhluk-makhluk Allah yang ada di luar angkasa sana. Seperti apa umpamanya Baitul Ma'mur? Ya. Malaikat, bulan, bintang, arash dan seterusnya. Kalau orang tidak beriman, dia tidak mengerti. Dia akan meraba-raba. Kita tidak perlu mendapat informasi daripada astronot, para orang astrologi, orang-orang yang bicara masalah ilmu-ilmu demikian. Ya, kita sudah tahu ada makhluk di sana. Itu Baitul Ma'mur namanya. Ada Sidratul Muntaha, seterusnya. Nah, ini kita itu ya, walaupun belum diajarkan dalam ilmu biologi, seorang muslim itu sudah dapat informasi agamanya tentang adanya makhluk-makhluk. Ya, seperti Baitul Ma'mur ini, di mana yadkhulu kulla yawmin kulla yawmin sab'una alfin malakin. Di mana kata Jibril, ini setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Sab'una alfin malakin. 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Jadi apabila keluar itu mereka tidak pernah lagi kembali bisa masuk lagi. Kenapa? Saking begitu ramainya malaikat yang mau beribadah di Baitul Ma'mur itu, ya, yang pernah masuk tidak bisa untuk mengulangi lagi. Jumlahnya berapa itu? Setiap harinya 70.000. Setiap hari 70.000. Bayangkan semenjak diciptakannya Baitul Ma'mur, malaikat beribadah di situ sampai hari kiamat, berapa jumlahnya? Ya. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dan Sahih Imam Muslim menunjukkan tentang jumlahnya, besar jumlah malaikat ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana neraka jahanam itu nanti, ya, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfi zimamin. Ini nanti di neraka jahanam itu akan dibawa, ya, pada hari kiamat kelak, yaitu 70.000 tali yang menariknya. Zimam 70.000. Ya, besar, 70.000. Ya, kalau bandingkan dengan kapal nggak ada segitu. Ya, 70.000 tali untuk ditarik oleh malaikat. Setiap tali itu ditarik oleh malaikat ma'akuli zimamin sabuna alf malakit. Setiap tali itu, pegangan kendalinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 juga. Tapi berapa itu? 7 kali 7 berapa? 49 miliar. Ya. Nah, kemudian padahal haditsani, kedua hadis ini menunjukkan tentang jumlah yang besarnya jumlah malaikat, ya, tentang besar jumlah malaikat. Jika Baitul Ma'mur saja setiap hari atau 70 malaikat, kemudian tidak pernah lagi kembali ke sana. Ya, wa inna ma ya'ti ghairuhum, tetapi yang lain masuk ke sana. Demikian pula neraka jahanam akan ya'ti biha yaumil qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat, ya, dengan jumlah malaikat yang menarik yang bawanya. Bagaimana dengan bighairi minal malaikat muwakkili bi a'mal ukhra? Bagaimana dengan jumlah malaikat yang ditugaskan dalam pekerjaan-pekerjaan lain oleh Allah Subhanahu wa taala? La ya'lamu adam illa khaliquhum tabaraka wa taala. Tidak ada yang tahu persis jumlah berapanya kecuali jumlah malaikat itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau manusia aja sekarang ada 4 miliar umpamanya di bumi ini, setiap manusia ada berapa malaikat? Ya, 4 malaikat. Kita lihat dalam hadis. Ada malaikat kiri kanan, ada malaikat di arah depan dan belakang. Ya. Kemudian, ya, begitu pula malaikat yang mayat di alam kubur. Ya, jumlah sangat besar. Dan seterusnya. Kecuali malaikat maut, ia satu. Ya.
malaikat maut. Adapun malaikat di alam kubur, ya, ada mengatakan itu nama personal, munkar dan nakir, ada yang menyebut itu adalah nama profesi malaikatnya, gitu. Nama pekerjaan malaikat. Kalau dia pekerjaan berarti malaikat banyak. Ya. Tapi kalau dipikir ya, kan ada pula orang bertanya, kok bisa ya malaikat maut ya dalam waktu yang sama bisa sekian orang bisa mati di dunia ini bisa sama waktunya. Mungkin ada orang mencoba-coba akalnya ya, mencoba-coba memproses pekerjaan malaikat gitu kan. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Malaikat saja, coba lihat malaikat maut saja yang Allah beri kemampuan dalam waktu yang secepat ya, dalam tugasnya untuk mencabut nyawa ya. Juga mungkin ada saja orang satu waktu itu meninggal dengan waktu yang sama. Bisa saja malaikat maut tidak terbebani dengan tugas-tugas seperti itu. Karena dia diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas itu. Nah, jadi banyak perkara-perkara yang tidak usah terlalu repot kita mikirin ke akal kita. Pekerjaan kita saja sudah nggak bisa kita selesaikan, malah mengurus pekerjaan malaikat juga kan gitu maksudnya. Karena ada orang-orang mencoba menganalisa hal itu lalu ingin mengingkari, nggak ada itu malaikat maut gitu. Karena menurut pandangan dia tugas di malaikat maut ini terlalu berat ya dan tidak masuk akal menurut dia gitu. Kemudian yang ketiga, al-iqrar lahu bimaqamatihim al-azima inda rabbihim wa karamihim alaihi. Jadi mengakui tentang kemuliaan, kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ada perbedaan juga di kalangan para ulama, mana yang lebih mulia, malaikat daripada para rasul. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan rasul. Baik. Tetapi ulama yang lebih lain mengatakan tidak mungkin bisa dibandingkan malaikat dengan manusia. Kan asal penciptaan dan beban tugas ibadah yang diberikan berbeda-beda. Manusia punya hawa nafsu, sedang malaikat tidak. Hanya diciptakan secara natural, secara asli Allah SWT untuk beribadah semata ya, kepada Allah SWT. Maka mereka tidak ada punya hawa nafsu untuk berbuat hal-hal yang berbau maksiat. Kemudian, jadi mereka itu adalah mulia di sisi Allah SWT. Maka oleh sebab itu kita wajib mencintai dan muliakan mereka. Ini ada dalil di mana di sini? Wa qalu ittakhadhur rahman walada. Orang-orang musyrik mengatakan Allah telah menjadikan Allah telah mengambil malaikat ya, subhana, yang menjadikan malaikat sebagai anak Tuhan, itu menurut mereka. Subhana, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, tapi mereka itu hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului ya, menjawab perintah-perintah Allah, mendahului dengan ungkapan sekalipun, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat lagi bi aidi safara kiramin barah, ini sifatnya kiram di sini, mulia. Itu bawa lembar-lembaran Al-Qur'an ini berada di tangan malaikat bi aidi safara, kiram, malaikat safara ya, malaikat yang mulia yang lagi baik. Di sini Allah menyebutkan tentang sifat mereka, ini sifat khuluqiyah mereka, yaitu adalah dimuliakan ya, mukramuna minhu subhana. Jadi dengan dimuliakan. Dan juga Allah SWT menjelaskan tentang hak mereka. Falladzina 'inda rabbihim yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Di sini menunjukkan di antara dalil bahwa Allah juga, di mana malaikat isi Rabbmu bertasbih kepada Allah, kepada Allah malam dan siang. Wa hum la yas'amun. Mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah capek, mereka tidak pernah bosan. Wasafum bi am indahu wa hadha tasyrifun. Ya, ketika Allah menunjukkan inda rabbika, ini di sisi Tuhanmu, ini untuk kemuliaan mereka ya, ma'a maqamil ta'abbudi lahu bila sa'ama. Kemudian kedudukan mereka yang selalu beribadah kepada Allah tanpa ada kebosanan. Kama anhu aqsama bihim fi ghairi mautinin min kitabi, demikian pula menunjukkan tentang kemuliaan malaikat ini. Allah bersumpah dengan malaikat ya, was-saffati saffa, sebagai al-tafsir ini adalah malaikat yang berbaris-baris, faz-zajirati zajra, malaikat yang diberi tugas ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mengurus cuaca, ya. Taliyati dzikra, ya, malaikat-malaikat yang selalu ya berzikir, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga fal fariqati farqa, ini juga malaikat, ya. Fal mulqiyati dzikra, ini sebagai tafsir bukan ini ada para malaikat-malaikat yang disebutkan tentang tugas-tugas mereka dan kemuliaan mereka. Wasyawahid suwaru ikramil malaika wa tanawu'i asalabiha wa ta'adudi siyaqa min kitabillahi katsira. Dalil yang menjelaskan tentang kemuliaan malaikat dan bermacam-macamnya uslub, ya, dan berbilangnya siyak, ya, ayat-ayat Al-Quran, dari Al-Quran banyak sekali yang tidak mungkin, ya, bisa banyak sekali lah takhfa ala mutadabbirin, yang tidak tersebut juga orang yang mau mentadabbur Quran, ya, hal yang memastikan takriru hadza fi syari'illah, dan memastikan ini adalah suatu hal yang perkara yang sudah ditetapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang ketiga, mengakui kemuliaan mereka. Yang keempat adalah meyakini bahwa mereka itu pun fadul. Ada tafadul. Para malaikat itu berbeda-beda tingkat kemuliaan mereka, dan juga ciptaan mereka berbeda-beda. Ada yang punya sayap 2, ada yang sayap 3, ada yang punya 4. Ini sudah kita sebutkan kemudian dalilnya. Ya, ada yang punya sayap 600 seperti Jibril. Nah, jadi berbeda-beda. Ciptaan mereka pun berbeda-beda, kemudian kekuatan mereka juga berbeda-beda lah. Ya, kemuliaan demikian juga. Mereka itiqad tafadulihim wa alim tasawihim fil fadlil wal manzilah. Mereka juga tidak sama dari sisi kemuliaan dan keamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana dalilnya? Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Innallaha sami'un basir. Allah memilih dari kalangan malaikat, ya, dan dari manusia sebagai utusan. Ya. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yaskifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Tidak akan merasa sombong masih itu untuk menjadi hamba Allah, dan tidak pula para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, jadi ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara anna minhum mustafin. Di sini Allah Subhanahu menjelaskan di antara mereka ada mustafina bi risalah, yang mendapat pilihan tugas tertentu, ya, menyampaikan risalah. Wal muqarrabin, yang lebih dekat kepada Allah. Fadalla ala fadlihim ala ghairihim. Ini menunjukkan tentang keutamaan melebihi yang lainnya. Wa afdalul malaika, nah, malaikat yang paling afdal itu adalah al muqarrabuna ma'al hamlil arsh. Itu malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah dan yang memikul arsh. Jadi malaikat yang memikul arsh. Setelah wa afdul muqarrabin, dan malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah itu ada 3. Ya, di antara malaikat yang paling dekat itu, kedudukan keutamaan kemuliaan mereka itu, pertama malaikat al-muqarrabun namanya, yang dekat dengan Allah, dan juga malaikat yang memikul arsh. Kemudian di antara yang muqarrabun itu yang lebih afdal lagi ada 3, yaitu yang disebutkan dalam doa ketika salat iftitah, salat malam, yaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allah, ya, ini 3 malaikat yang disebut termulia di kalangan malaikat. Di antara yang 3 yang lebih mulia lagi adalah yaitu Jibril. Wa afdalus salasa Jibril. Dan yang 3 ini yang paling mulia siapa? Jibril. Wa huwa muwakkal bil wahyi, yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Fasyarafuhu bi syarafi wazifatihi. Ya, kemuliaan itu tergantung, yaitu mengikuti kemuliaan tugasnya dia. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bima lam yudhkar ghairuhu minal malaika, yaitu ketika Allah menyebutkan Jibril dan tidak menyebutkan malaikat yang lainnya. Itu dinamakan bi asyrafil asma. Allah menyebutkan dengan nama-nama yang mulia dan menyifatkannya dengan sifat yang sangat indah. Di antara nama Jibril Ar-Ruh. Qala ta'ala nazala bihi ruhul amin. Di mana Al-Quran itu disampaikan dari Allah SWT kepada Nabi SAW, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Jadi malaikat turun membawa Al-Quran itu dari Allah SWT. Jadi Al-Quran ini langsung dari Allah, didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Jadi didengar langsung oleh dari Allah SWT. Tidak melalui mimpi. Oleh itu tidak ada satu ayat Al-Quran, ijma' para ulama, yang datang dalam bentuk penyampaian wahyu yang lain, ilhamka, ataupun firasat, ataupun mimpi. Ya, semuanya melalui Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Quran itu dibawa turun oleh malaikat Jibril yang terpercaya. Jadi kata-kata ruh ini juga
bervariasi maknanya. Ruh kadang-kadang artinya nyawa. Ruh, kenapa Jibril ini disebutkan ruh? Ulama menyebarkan. Karena Jibril ini adalah ruh maknawi. Ruh maknawi maksudnya apa? Karena wahyu yang dibawanya itu menghidupkan manusia, batin manusia, jiwa manusia. Ya, itu. Jadi kemudian juga disebutkan di antara penyebab nama disebut ruh karena ya, tugas yang diembannya yaitu yang diberikan Allah kepada dia sebagai hal yang sangat mulia, yaitu menyampaikan wahyu kepada Allah. Jadi Al-Quran itu dibawa oleh Jibril turun. Jadi kalau Jibril turun berarti Al-Quran turun dari Allah. Ini juga di antara dalil yang menguatkan keyakinan Ahlus Sunnah di 1000 dalil yang lainnya bahwa Allah itu berada pada sisi yang tinggi dari makhluknya, maha tinggi dari makhluknya. Ya. Dan juga firman Allah yang lain, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat dan juga Jibril. Ya. Wa qarana hadzal ism mudhafan ila Allah taala idafatan tasyrif. Di mana nama ini juga dimuliakan kepada Allah ya untuk menunjukkan kemuliaannya. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna ilaiha ruhana. Ya, Allah mengatakan kami kirim kepada Maryam itu ruhana, itu Jibril, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Lalu Jibril itu muncul di hadapan Maryam seperti manusia biasa. Ya. Warda mudhafan il Quds, dia juga disebutkan dengan kata-kata Quds, itu kemuliaan suci. Ya, qul nazzalahu ruhul qudsi min rabbika. Itu Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Kudus dari Rabbmu. Ini juga turun dari Allah. Tapi orang-orang yang membangkang dalam pemikirannya, pemikiran bangkang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak percaya Allah itu maha tinggi dari makhluknya. Dia mengatakan Allah ya tidak bertempat. Dia pakai bahasa lain. Ya. Sedangkan jelas sekali, Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika. Katakan Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Kudus dari Rabbmu. Ya. Al-Quds di antara nama Allah SWT al-sahih dari perkataan mufassirin. Ya. Wa min ja'a fi wasfi, dan di antara sifat Jibril lagi adalah innahu laqaulu rasulin karim, disebutkan dengan rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran adalah ungkapan ya yang dibawa ya perkataan rasul yang karim. Jadi bukan berarti Al-Quran itu Jibril, perkataan Jibril, tapi dibawa oleh rasul. Ya, kalau disebutkan rasul berarti dia menyampaikan ungkapan yang mengutusnya. Itu disebutkan oleh para ulama. Laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi Rabb yang memiliki arsy, inda dzil arsy makin, arsy yang kokoh. Muta'in thamma amin, yang sangat patuh, kemudian juga terpercaya. Ini sifat Jibril. Dan juga ayat yang lain, allamahu syadidul quwa. Ini mana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepadanya Al-Quran itu syadidul quwa, yang sangat kuat, Jibril itu. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki perawakan atau yang sangat ganteng, ya sangat indah. Dzu mirrah, ya fastawa. Allah Ta'ala, yaitu kemudian di sini bahwa Rasul SAW bi'annahu rasul, bahwa sifatkan Jibril itu adalah rasul dan dia karim dan dia mulia, wa anudhu kuwa, memiliki kekuatan, wa makana, kehormatan, inda rabbihi, di sisi Rabbnya, wa muta'an fis sama, bahwa Jibril itu juga muta'in sama amin, ya ayat tadi muta'in sama amin, yang ditaati oleh malaikat-malaikat lain ya di langit. Jadi muta'in sama amin, wa annahu amin al-wahyi, bahwa Jibril itu adalah terpercaya dalam menyampaikan wahyu, wa anudhu mirrah, ya artinya adalah ay madhar hasan, yaitu tampilan yang bagus, yang indah, ya, atau tampilan yang yang sangat baik. Yang kelima, ya, di antara hal-hal yang harus diyakini beriman kepada malaikat ini, muwalatuhum wa hadmi adawatim. Nah, jadi malaikat itu secara fisiknya, secara ciptaannya adalah makhluk yang sangat bagus ciptaannya, mulia. Ya, kalau dalam bahasa untuk manusia tersebut adalah ganteng gitu ya. Kemudian atau bagus sekali ciptaannya Allah terhadap malaikat-malaikat itu. Makanya sudah kita sebutkan dalilnya ketika wanita-wanita yang diundang oleh Sulaikha ya untuk melihat Yusuf. Ketika melihat Yusuf yang begitu gantengnya, dikatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat, jawaban para wanita itu.
Taib. Yang kelima, kita diharamkan membenci para malaikat dan wajib berloyalitas kepada malaikat, membela mereka, kehormatan mereka yang dicaci, yang dihina oleh orang-orang kafir, orang musyrikin. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Di antara dalilnya secara umum, orang-orang beriman tu, yang laki-laki dan perempuan tu ba'dhum awliya'u ba'd, saling mengasihi sama mereka. Sebagai mereka mengasihi, menolong, pembela bagi yang lainnya. Di sini masuk para malaikat karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, qa'imuna bi ta'ati rabbihim, mereka yang taat dalam mentaati Rabb mereka. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah apa yang Allah perintahkan mereka, dan mereka melaksanakan setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian juga di mana Allah SWT menjelaskan tentang wajibnya membela malaikat, bermualah, mencintai mereka, ya, li rasuli wal mu'minin, ya. Kemudian juga dijelaskan alasannya adalah karena bagaimana malaikat itu pun cinta kepada para rasul dan juga orang beriman. Ya. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Wa in tadhahara ini kalau keduanya menentang kepadanya, ya. Sesungguhnya Allah adalah maulahu yang akan membelahnya, dan Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Berkata lagi Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Nah, ini bentuk bagaimana malaikat itu mendoakan kita orang-orang beriman ini. Dialah Allah yang memberikan karunia kepada kalian dan juga bersalawat kepada para malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, di mana Allah menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan dosa dan kekufuran ke dalam cahaya keimanan. Kemudian juga innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, sungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman, kemudian mereka istiqamah dalam imannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun kepada mereka, berkata pada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Sebagian ulama menyebutkan di sini adalah perkataan diungkapkan oleh malaikat saat mereka mau meninggalkan dunia ini. Maka wajiblah membela, mencintai para malaikat, ya, atas setiap orang beriman, ya. Kemudian wa ta'yiduhum, karena malaikat-malaikat pun, ya, membela orang-orang beriman, maka sebenarnya ikut membela kaum muslimin ketika perang Badar, dan juga ketika perang Ahzab dan beberapa perang yang lainnya. Baik. Dan juga malaikat itulah mendoakan orang beriman tadi yang kita sebutkan, mengistighfar untuk mereka, ya. Oleh sebab itu, orang yang musuhi para malaikat Allah SWT, apa ancamannya? Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi," barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, lalu wa Jibril wa Mikail fa innallaha adul kafirin. Dan Jibril dan Mikail, ya, sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Sungguhnya Allah musuhi orang-orang kafir. Jadi di sini disebutkan pertama secara umum orang yang musuhi Allah dan para malaikat dan rasul-rasul. Lalu disebut secara khusus itu Jibril dan Mikail. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa Jibril dan Mikail sudah disebutkan malaikat. Bukankah Jibril dan Mikail itu bagian dari malaikat? Iya, bagian dari malaikat, tapi disebutkan ini karena ada kekhususan pada mereka berdua, yaitu ketika orang-orang Yahudi membenci malaikat Jibril dan Mikail ini. Alasan mereka membenci Jibril, malaikat Jibril adalah mereka berkeinginan bahwa Nabi yang terakhir yang paling mulia itu berketurunan Yahudi. Namun nyatanya berketurunan dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak, ya, bukan dari Bani Israel, ya, bukan dari Bani Israel. Maka akhirnya mereka merasa hasad dengan hal itu, dan akhirnya mereka juga membenci Jibril, ya. Akhirnya mereka membenci Jibril, dan mereka mengatakan bahwa Jibril telah berkhianat dalam menyampaikan Allah. Padahal Allah sudah mengatakan Jibril itu ada Al-Amin. Maka ketika Allah menyebutkan sifat Al-Amin bagi Jibril adalah sekaligus bantahan bagi orang-orang yang menuduh antara orang-orang Yahudi maupun di kalangan kelompok Syiah Rafidah yang juga mengadopsi pemikiran Yahudi itu ke dalam Islam. Mereka juga menuduh Jibril telah berkhianat, dan mereka menyebutkan bahwa sebenarnya yang akan menjadi Rasul itu adalah Ali, tetapi Jibril berkhianat. Akhirnya disampaikan bahwa itu kepada Nabi SAW. Ini cerita-cerita mereka, ya. Maka hukum orang memusuhi malaikat, ya, maka sama seperti memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah al-i'tiqad bil malaikah khalq. Nah, jangan perlu juga yang keenam perlu kita yakini malaikat itu makhluk Allah. Makhluk Allah, ya, yang tidak memiliki
sedikit pun sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Ya, bahwa mereka itu ciptaan Allah SWT. Dan mereka tidak punya andil apa-apa dalam penciptaan dan mengatur alam semesta ini kecuali atas perintah Allah SWT. Balhum judun min junudillah ya'maluna bi amrillah. Mereka ada bagian dari tentara Allah yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala huwa alladhi biyadihi al-amru kullih. Biyadihi al-amru kulluh. Sungguhnya Allah SWT lah yang menguasai segala urusan ini. La rikalau bidalik. Tidak ada yang sekutu bagi Allah dalam perkara itu. Ya, kenapa? Karena ada orang yang hulu dari malaikat, menyembah malaikat, ya kan? Ada juga. Ya, sebenarnya ayat dalam Al-Quran menjelaskan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ya. Kama annahu la yajuzu sarfu syai'in min anwa'il ibadah lahum bal yajibu ikhlas ibadah li khaliqihim. Demikian pula tidak sedikit boleh mengarahkan, ya, memberikan sedikit bentuk ibadah kepada mereka, tetapi yang wajib adalah mengikhlas ibadah kepada pencipta mereka itu Allah SWT, pencipta segala makhluk, ya, yang tiada sekutu baginya dalam rububiyah dan uluhiyahnya, dan juga tidak ada wala matsila lahu, dan tidak ada pula hal yang menyerupainya dalam nama dan sifat-sifatnya. Nah, oleh sebab itu Allah tegaskan, ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ya, Allah juga tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Ya, kalau kita sudah menyembah, berminta, beribadah, menyerahkan satu ibadah pada mereka, berarti sudah mereka Tuhan. Maka Allah sebutkan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan dia tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan yang kalian sembah. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun? Apakah mungkin mereka menyuruh kalian kafir setelah, ya, mengajak kalian untuk menjadi orang Islam? Taib. Kemudian juga firman Allah yang lain, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Orang-orang musyrikin mengatakan Allah telah menjadikan malaikat itu sebagai anaknya. Subhana, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, tapi malaikat itu hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli, tidak pernah mendahului Allah SWT dalam ungkapan. Wa hum bi amri ya'malun, dan mereka dengan perintah Allah melaksanakannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan belakang mereka. Wa la yashfa'una illa man irtada, dan malaikat itu tidak akan bisa memberi pun syafaat kecuali bagi orang diridai oleh Allah SWT. Wa hum min khasyati mushfiqun, dan malaikat itu dengan takut, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, ya, sekarang mamanya berhujah, bolehlah minta kepada orang-orang yang sudah meninggal itu, wali-wali segala macam, hujah mereka, umpamanya mengatakan, kan mereka hidup di dalam kubur, atau para nabi itu hidup di kuburan. Iya, tapi kehidupan mereka tidaklah sama kehidupan dunia ini. Ya, tidak mereka dibebani untuk mengurus orang-orang datang ke kuburan mereka, tidak ada. Ya, kalau seandainya mereka bisa setelah mati buat sesuatu, waktu hidup lebih bisa lagi. Nah, kemudian sini maksudnya apa? Malaikat Allah yang masih hidup, yang ada, tapi gaib, tidak boleh kita minta. Ya, di sini maksudnya begitu. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat mereka, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka pun tidak akan bisa memberi syafaat kecuali orang yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu kalau sudah diridai Allah, baru diizinkan malaikat memberikan syafaat. Jadi oleh sebab itu kita meminta syafaat itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malaikat itu pun sendiri takut kepada Allah. Hum min khasyati mushfiqun. Kemudian wa may yaqul minhum inni ilahun, kalau seandainya ada di kalangan malaikat itu mengatakan saya ini Tuhan, min dunihi, dari selain Allah, fadzaika najzihi, sungguhnya kami akan balasi dia jahannam, dengan neraka jahannam. Kadzalika najzil zalimin, itulah balasan yang akan kami balasi dengannya orang-orang yang zalim. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak memerintahkan untuk beribadah kepada mereka. Ya, bagaimana wa kaifa ya'muru bi'atim wa huwa kufrun billahi al-'azim. Bagaimana Allah akan menyuruh beribadah kepada mereka, karena itu merupakan kufuran kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian Allah membatalkan, ya, prasangka, persepsi orang-orang yang menyangka bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Wa nazaha nafsahu, kemudian Allah mensucikan dirinya dari hal itu. Wa bayyana annahum ibadun mukramun, tapi Allah menjelaskan malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. Allah beri kemuliaan, dan mereka taat terhadap perintah Allah, dan mereka juga takut kepada Allah SWT. Wa anna lam yakuna syafa'at, mereka tidak memiliki syafaat li ahadin, untuk siapapun,
illa man irtada anhu min ahli tauhid, kecuali orang-orang yang Allah ridai dari ahli tauhid. Summa khatama siyaq wa bayani jazaa man uluhiyah. Kemudian ayat tersebut ditutup dengan menjelaskan balasan bagi orang yang mengaku memiliki sifat-sifat uluhiyah, ya, minhum, di antara kalangan mereka malaikat itu. Wa ajza'ahu jahannam, balasnya neraka jahannam. Fadhara min dhalika annahum ibadun marbubuna la haula lahum wa la quwwata illa bi rabbihim wa khaliqihim. Maka dijelaslah malaikat itu adalah hamba Allah yang diciptakan. Mereka tidak memiliki kuasa apa-apa dan kekuatan apa-apa kecuali dengan izin Rabb mereka dan pencipta mereka. Nah, ini juga kalau ada orang mengatakan tawasul dengan jah, ya, berjah, tentu juga oleh dengan jah malaikat. Malaikat juga hamba Allah yang mulia. Ya. Akan tetapi kalau kita melihat doa-doa para anbiya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, doa-doa mustajab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, tidak satu pun menggunakan siyak ataupun redaksi, tidak satu pun ada redaksi di situ bertawasul dengan al-jah. Baik. Yang ketujuh adalah iman al-mufassal biman ja'at tasrih bi dzikrihim. Nah, yang ketujuh adalah beriman secara tafsil, secara rinci dengan penjelasan-penjelasan yang datang kepada dia biman ja'a tasrih bi dzikrihim min al-malaika ala wajhil khusus, yaitu yang datang penjelasan tentang malaikat itu dalam bentuk khusus dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, perkara-perkara yang mereka secara tafsili seperti Jibril, Mikail, Israfil, yang beriman itu malaik, ya. Jangan sampai ada mengatakan tidak ada nama malaikat Malik, bisa kufur dia. Jadi dia mengingkari, ya, ayat Al-Quran. Ya. Harut, Ma'rud, Ridwan, Munkar, Nakir dan lainnya yang telah terdapat dalam dalil Al-Quran dan menyebutkan tentang nama-nama mereka. Ini bagian dia yang telah kita jelaskan. Di antara bagian beriman kepada itu adalah meyakini, mengimani nama-nama mereka yang Allah sebutkan, ya, atau disebutkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Kemudian juga mengimani sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran, ya, seperti Raqib wa Atid, ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka seperti malaikat maut yang menyebutnya Malikul Jibal, ya, malaikat yang ditugaskan mengurus gunung. Au man ja'at nusus bi dzikri wa dhaifihim bi dzikri wa dhaifihim fil jumlah, atau mengimani hal-hal yang khusus yang terdapat dalam dalil-dalil menyebutkan tugas-tugas mereka secara umum. Seperti apa? Ka hamlatul arsh, malaikat yang bertugas memikul arsh, ya, wal karam wa kiram al katibin al muwakkilina bi hifdzil khalq, malaikat-malaikat yang tugaskan untuk mencatat amal baik manusia, wal muwakkilina bi hifdzi al jinnah wal arham, dan juga malaikat-malaikat yang tugasnya adalah yang mengurusi janin, ya, dalam kandungan, ya. Wa tawaful bait ma'mur, dan juga malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur, malaikat yang as-sayyahin. Sayyahin ini malaikat-malaikat disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, innal lil malaikati sayyahin, ya, yuballuna salam yubaluni salam an ummati. Tugasnya malaikat ini antaranya adalah menyampaikan ungkapan salam, salawat dan salam dari umat Rasulullah SAW. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah tidak mendengar apa yang ada di dunia ini, maka ada malaikat yang beritahu tentang salam umatnya. Kemudian juga malaikat sayyahin ini adalah malaikat selalu mencari hilaqatul zikir, majlis ilmu, ya, dan mereka lalu ketika mendapati majlis ilmu mereka berhenti dari melalang buana, mereka mendoakan siapa orang-orang yang berada dalam itu tersebut. Taib ila akhir ma qala wa rasuluhu anhum, dan lain yang Allah sebutkan tentang sifat nama tugas-tugas mereka baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW dalam sunnah yang sahih. Wajib an bidzalika imanan mufassalan, ya, hal-hal yang rinci disebutkan Al-Quran kerinciannya, maka itu wajib kita beriman secara rinci seperti yang terdapat dalam nusus-nusus, ya, dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, dan pekerjaan dan tugas-tugas mereka, ataupun berita-berita tentang mereka. Wa tasdiqu bi kulli dzalika, mempercayai hal itu, ya, maka hal ini akan datang dalam pembahasan yang berikutnya. Nah, ini akan datang penjelasan berikutnya adalah tentang apa? Tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat. Ya, apa saja tugas-tugas malaikat ini diberikan oleh Allah SWT? Yang pertama adalah tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Jadi ini meyakini tentang adanya wahyu. Karena Allah juga punya malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para manusia, ya, kepada rasul-rasul, ya, kepada manusia yang dekat menjadi rasul oleh Allah SWT. Baik.
Sebenarnya telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Qur'an itu dibawa turun oleh malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika, yaitu ke hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang beri peringatan, bilisan Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Waqad taqaddama annahu afdal malaika, dan telah berlalu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat mulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyebut tentang sifat-sifat mereka, yaitu al-quwa wal amanah ala ta'di muhammati, yaitu kekuatan yang luar biasa dan amanah yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang Allah bebankan kepadanya. Itu yang pertama adalah malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, namanya adalah Jibril. Dan Rasulullah atau Nabi SAW belum pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli kecuali hanya 2 kali. Ya, Rasul tidak pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli kecuali 2 kali. Ya, dan adapun pada kali-kali yang lainnya ketika datang Jibril, ima datang dalam bentuk seseorang atau melihatnya, ya, ya'ti fi surati rajulin, kalau di lain waktu ada seperti sebagai seorang laki-laki. Ra'u martul ufuq min yahti masyriq wa bidala yaqulu ta'ala, ya. Kondisi yang pertama di mana Nabi SAW melihat Jibril itu dalam bentuk yang asli Allah ciptakan dia, ciptaan Allah yang asli tentang Jibril itu melihatnya yaminiyah masyriq, yaitu di arah timur, ya. Dan ini yang dimaksud dengan firman Allah SWT, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Rasulullah SAW melihat Jibril itu di ufuk, ya, di angkasa, sangat jelas. Kemudian kali kedua adalah waktu malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj, ya, di langit. Allah ceritakan ini dalam surat An-Najm. Walaqad ra'u nazalan ukhra. Dan sungguh Rasulullah SAW melihat kali yang lain. Ini kali yang kedua berarti. Yang pertama di mana? Yaitu fi ufuqil mubin, yaitu di angkasa saat terputusnya wahyu sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama. Itu ada kali saat Rasulullah Isra Mi'raj, ya, kita Rasulullah naik ke langit. Dan di sana Rasulullah melihat ciptaan rupa Jibril yang asli. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di sisi Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Di dekat sisi Jannatul Muntaha itu juga ada makhluk lain, yaitu namanya Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Nah, ketika Rasulullah SAW bertanya dengan tafsir 2 ayat yang sebelumnya, apa maksudnya itu? Walaqad ra'ahu fi ufuqil mubin. So dia telah melihatnya pada kali yang lain dengan sangat jelas. Karena ada yang berhujah dengan ayat ini, maksudnya Rasulullah melihat Allah. Nah, maka Aisyah bertanya, dan maksud 2 ayat, apa yang dilihat itu Allah atau siapa? Maka Rasulullah SAW bertanya, sa'alat Nabi SAW wa Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang tafsir 2 ayat di atas sebelumnya. Itu surat At-Takwir ayat 23 dan surat An-Najm ayat 13. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatain maratain. Tapi yang dimaksud di situ ini adalah aku tidak melihat Jibril dalam bentuknya yang asli diciptakan di atasnya kecuali 2 kali ini. Jadi maksud di sini ayat ini adalah melihat Jibril, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang dipahami oleh sekian ulama. Baik. Maka di sini menafikan bahwa Rasulullah SAW melihat, maksud dari ayat itu hanyalah melihat Jibril, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini dalil tentang bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuknya yang asli yang diciptakan di atasnya. Beliau melanjutkan, ra'aituhu muhbitan minas sama sadan 'idhamu khalqi. Ya, ketika kali pertama aku melihat dia turun dari langit sehingga menutuplah, ya, fisik atau tubuhnya ataupun idhamu khalqi, kebesaran ciptaannya, ma baina sama ilal ard, menutup ke bumi dan langit, dari antar langit dan bumi, itu maksudnya. Kemudian tugas malaikat lain apa? Itu yang ditugaskan untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan atau cuaca. Dia adalah malaikat Mikail, malaikat Mikail alaihissalam. Dan ini terdapat dalam firman Allah SWT, ya, surat Al-Baqarah ayat 98 tadi yang kita sebutkan, man kana aduwwan malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul kafirin.
Barang siapa musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, dan Jibril dan Mikail, sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Wa dzu makanatin aliyah. Malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Wa mizalatun rafi'ah, juga kemuliaan yang tinggi di sisi Rabbnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam menyebutnya bersama Jibril, ya, dan mengatofkan keduanya Jibril dan Mikail itu kepada malaikat-malaikat dalam man kana adwal malaikati, ya. Ma'anahuma min jinsihim li syarama, ya. Bukankah Jibril dan Mikail itu bagian dari malaikat? Tetapi kenapa dispesialkan menyebutkan mereka? Karena kemuliaan mereka berdua, ya, yaitu min qabil atam khas al-am, yaitu dalam bentuk menggabungkan sesuatu yang khusus di atas yang umum. Sebagaimana juga disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam Nabi SAW yang sudah kita sebutkan sebelumnya, doa Qiyamul Lail, di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail Israfil. Ya. Karena itulah para ulama berkata bahwa 3 orang malaikat ini yang adalah yang paling afdal dari malaikat-malaikat. Ya. Kemudian ada yang bertugas apa? Yang meniup sangkakala. Sangkakala ini ada berbeda pendapat ulama. Apakah 3 kali atau 2 kali? Ada mengatakan 2 kali. Pertama adalah kehancuran makhluk seluruhnya, kemudian di sangkakala dibangkitnya semua makhluk yang telah mati. Ada mengatakan nazatul faza. Ada namanya yaitu sangkakala membuat semua makhluk ini mati semua. Kemudian tiupan kedua adalah sangkakala hancurnya semua makhluk. Kemudian bumi dan seisinya serta semua yang ada angkasa luar, ya, kecuali aras, ya. Kemudian tiupan ketiga adalah yaitu dibangkitnya kembali manusia dari kuburnya. Nah, yaitu malaikat diwakilkan untuk meniup sangkakala. Jadi ketika kita mendengar ada malaikat yang mengatur, ya, ini semua, yang mulai dari Jibril yang bertugas membawa wahyu, ya, percaya dengan wahyu kita, percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang telah, di mana ada malaikat yang bertugas, ya, untuk mengatur hujan dan seterusnya. Kemudian ada malaikat yang tugaskan untuk apa? Meniup sangkakala. Bahwa salisul malaikat, malaikat yang ketiga ini dari mereka, yang ketiga dari 3 orang malaikat tadi, ya, wa ahadu hamlatul ars, wa sur qarn azim, ya. Dan dia adalah seseorang dari pemikul ars. Ini disebutkan juga bagian ulama, ya. Wasur, apa maksud muwaqqal bisur sih? Sur itu atau sangkakala itu qarn azim yanfakhu fihi, yaitu seperti trompet besar itu, ya. Sebenarnya kan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin al-As, ja'a Arabiyun ila Nabi SAW. Seorang Arabi datang kepada Nabi SAW bertanya, "Masur, apa itu maksud dengan sur?" Faqal qarnu yunfakhu fi, yaitu sangkakala yang ditiup, semacam trompet yang tiup padanya. Hadis diriwayatkan Imam Hakim, disahihkan oleh Hakim dan juga disetujui oleh Imam Zahabi. Hadis lain adalah diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW berkata, "Kaifa un'im?" Ya, bagaimana saya akan menikmati wa qad taqama sahibul qarna wa najamna jabhatahu wa asqa sam'ahu yanzur mata yu'mar. Ya. Bagaimana kata Rasulullah, aku akan tenang sedangkan malaikat yang bertugas meniup sangkakala itu telah memegang sangkakala itu, ya, wahana jabana, dan dia telah siap tunduk selalu melihat kepada Allah SWT dan mendengar, ya, kapan dia diperintahkan untuk meniup sangkakala itu untuk terjadinya kiamat. Qala al-muslimun ya Rasulullah, fama naqul? Lalu orang-orang muslim, para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kita ciptakan? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Ya, kalau begitu apa yang kita ucapkan kalau sudah dekat hari kiamat ini? Ya, katakanlah hasbunallah, cukup Allah yang membela kita, wa ni'mal wakil, ya, sebaik-baik yang menjaga kita, Allah tawakkalna, kepada Allah kita bertawakal. Hadis ini dihasankan oleh Tirmizi. Kemudian yunfakhu Israfil fi suri salasa faqat. Nah, kalau di sini disebutkan di mana Israfil ini akan meniup sekali 3 kali. Yang pertama nafkhatul faza. Nafkhatul faza maksudnya semua makhluk hidup mati semua dan mendengar sangkakala pertama. Wa nafkhatul sa'iq, yaitu sa'iq ada itu tiup sangkakala yang membuat semua hancur, ya.
semua makhluk hancur. Kemudian nafkhatul ba'ats, yaitu sekala dibangkitnya semua manusia dari kuburnya. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yunfakhu fis suri, fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ardi illa man syaa Allah." Nah, dan di hari itu tiuplah sangkakala, maka semua yang ada, makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, semuanya apa? Fazi', pingsan, mati. Pingsan, mati, ya. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah, dia tidak pingsan dan tidak mati. Nah, illa man syaa Allah ini para ulama berbeda siapa yang dikecualikan. Di antaranya sebutkan adalah malaikat maut, ya. Kemudian malaikat maut nanti juga akan meninggal. Jadi malaikat maut yang mencabut nyawa para malaikat, ya. Wa hadhihi nafkhatul faza, ini adalah yaitu tiupan yang buat semua makhluk di muka bumi menjadi mati. Wa qad dalla ala nafkhataini ukhrayn, dan yang tiupan sesekala yang dua kali yang lain adalah berdasarkan pada Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa fil ard. Ditiuplah sesekala itu, maka semua orang yang ada di langit dan bumi menjadi mati. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi, fa idahum qiyam yanzurun. Semua mereka berdiri menunggu hisabnya. Nah, tetapi ada mengatakan nufikhatus sur fasa'iqa wa fafazi'a, itu adalah satu, sehingga mengatakan tiupan sangkala itu hanya dua kali. Wallahu a'lam. Mereka berbeda, ulama berbeda pendapat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antara lagi adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut arwah makhluk, ya, manusia, nyawa manusia, yaitu malaikat maut. Ya, dalilnya mana? Surah Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah Muhammad, kalian akan diwafatkan malaikat maut yang telah ditugaskan dengan kalian. Summa ila rabbikum, kemudian kalian akan kembali kepada Rabb kalian. Ya. Malaikat maut ini juga punya grup pembantu-pembantu lain. Walahu a'wan, walil malakal maut a'wan minal malaika, ada malaikat-malaikat lain yang membantunya. Ya'tunal abda bihasi amalihi, yang mereka akan datang menghadapi setiap orang yang mau meninggal sesuai dengan amalnya. Fa in kana muhsinan fa fi ahsana hayatin. Kalau dia baik, malaikat itu datang dalam bentuk yang sangat baik. Wa in kana musian, jika dia buruk, orang muslimnya ini yang meninggal ini, fa fi asna'i hayatin, dia juga datang dalam bentuk yang sangat mengerikan. Dan firman Allah SWT tentang malaikat maut ini, idza ja'a ahadakumul maut tawaffatu rusulahum la yafridun. Apabila telah datang kematian ajal kalian, kematian apabila datang kepada seorang kalian, maka kalian akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami, malaikat maut dan malaikatul arwah, ya. Wahum la yufarritun, tidak akan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Baik. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk apa? Menjaga gunung-gunung, ya. Menjaga gunung-gunung. Ini masih panjang, ya. Baik, untuk sementara kita di situ materi dulu, nanti akan kita lanjutkan hal-hal yang berkenaan dengan tugas-tugas malaikat, ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Materi kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada jumpa kita yang akan datang, membahas tentang letak dari tugas-tugas malaikat ini, dan agar kita juga tahu yang proses terjadi muka bumi ini, bagian Allah mengatur makhluk ini, ya. Jangan bingung kenapa kok hujan bisa hujan di sini dan sana tidak, ya. Dan hujan itu juga diatur oleh Allah SWT, dan ada malaikat yang mengendalikannya. Banyak dalil-dalil lain sebetulnya berkenaan dengan malaikat mengatur cuaca ini, ya. Di antara malaikat juga ada yang disebutkan bunyi dan kilat, itu disebutkan adalah cambuk malaikat kepada menarik awan untuk bergerak ke tempat yang lain dan seterusnya. Taib, itu dulu yang dapat kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan tentang pembahasan berikutnya karena memang panjang bahasanya. Berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pembahasan kita tentang tugas-tugas malaikat, ya. Ketika kita mendengar tugas-tugas malaikat ini, tentu di antara banyak hal yang harus kita renungkan. Di antara malaikat yang mencabut nyawa ini, ya, sudah ada malaikat yang siap. Artinya kita harus bersiap ini. Karena dia ketika datang tidak akan memberi kabar dulu, ya, tidak akan kirim SMS, tidak akan ke pintu, ya. Ke ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah terlambat walau satu detik, dan juga tidak bisa dimajukan walau satu. Maka oleh sebab itu, setiap kita mestinya bersiap, ya, kapan datang tamu istimewa itu, malaikat maut ini, sehingga kita dalam keadaan siap dengan amal dan iman kita. Demikian,
Berikutnya kita akan lihat pertanyaan yang masuk ya melalui SMS atau melalui WA. Silakan jika ada yang dibacakan melalui chat yang ada di Zoom. Izin bertanya, ada yang mengatakan bahwa iblis itu asalnya malaikat, namun karena dia ingkar saat diperintahkan sujud oleh Allah, maka dia berubah menjadi iblis. Benarkah hal ini Ustaz? Tidak benar, karena memang sudah dijelaskan sebelumnya. Berbeda asal penciptaannya. Malaikat diciptakan dari nur, kemudian iblis diciptakan dari bunga api. Tetapi kenapa dia diperintahkan sama ketika Allah menyebutkan ketika dalam surah Baqarah itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, karena iblis masuk dalam perintah itu. Ya dengan Allah menyuruh iblis juga ikut sujud. Tetapi kenapa malaikat yang hanya disebutkan dalam perintah itu? Bukan berarti iblis bagian dari malaikat. Karena malaikat yang taat sehingga disebutkan mereka yang lebih utama, mereka lebih mulia. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah ada dalil yang menyebutkan tentang wujud sayap malaikat seperti apa? Wujud sayap malaikat seperti apa? Enggak ada. Tapi malaikat punya sayap. Makanya yang kita imani adanya, bukan berada bagaimana bentuknya. Apakah seperti sayap burung Garuda? Enggak bisa kita mengatakan demikian. Ya, dia punya 600 sayap. Makanya ketika seorang salaf berdebat dengan orang-orang ahlul kalam mengatakan, ya, ketika mendebat tentang sifat Allah, jangankan Allah Subhanahu wa taala Anda untuk berusaha mengetahui tentang kaifiyah atau bentuk hakikat sifat Allah, tentang hakikat sifat makhluk saja kamu tidak tahu. Sebagaimana Allah ceritakan Jibril atau sebagian makhluk itu punya sebagian makhluk punya sayap 3. Lalu dikatakan, kamu dapatkah menggambarkan bagaimana bentuk sayap malaikat itu punya sayap 3? Coba buat gambarnya. Enggak bisa. Ya kan? Itu semua, apakah sayapnya kepala, apa di ekor, kalau umpamanya kapal terbang kiri kanan, kemudian di belakang juga ada sayap berdiri gitu kan? Kan belum tentu. Nah, oleh sebab itu, ini adalah perkara-perkara gaib. Kita hanya bisa mengimaninya, mempercayainya. Dan kita tidak dibebankan untuk mengetahui bentuk asli hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal jika ada di dalam chat yang di Zoom, ya, dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang lewat WA sudah saya bacakan semua. Hanya masuk 2 pertanyaan. Tidak ada. Pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada, kita akan tutup kajian ini sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya, mengetahui berbagai pekerjaan-pekerjaan malaikat, kita akan tahu juga bagaimana alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maha kuasanya Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang begitu istimewa dan berbagai sifat-sifatnya kan gitu. Nah, jadi kita tahu kejadian-kejadian di alam ini tidak seperti prediksi orang yang bodoh atau orang-orang filsafat. Dikatakan ini adalah piring terbang atau alien atau macam-macam mereka namakan makhluk-makhluk Allah yang mereka tidak punya informasi karena itu. Akhirnya mereka meraba-raba menyebutkan nama-nama yang aneh-aneh gitu ya, dan memiliki kepercayaan yang aneh-aneh kepada malaikat ya, dan mereka atau aneh-aneh tentang jin. Nah, di sini kita perlu, jadi Allah memperkenalkan berbagai peristiwa yang ada di alam ini, bagaimana prosesnya, di antaranya bagian dari situ. Bagaimana Allah mengatur cuaca, ada malaikat yang mengaturnya. Bagaimana Allah mengatur roh, ada malaikat yang mencabutnya, dan seterusnya. Ya, bagaimana nanti proses manusia ketika dikubur, ada malaikat pula akan bertanya, dan seterusnya. Ini menggambarkan kepada kita secara jelas perjalanan hidup kita, proses berbagai hal yang terjadi di alam ini, sebatas kemampuan yang kita miliki. Allah beri informasi kepada kita, agar kita tidak bingung, agar kita tidak jatuh pada pemahaman-pemahaman khurafat, takhayul, dan syirik ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas
kehadiran semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk selalu belajar, ya, serta mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.